Izinkan saya memperkenalkan aktor drama kita, yaitu Habibie sebagai Bandung Bondowoso, Adela Putri sebagai Roro Jonggrang, Muhammad Rizky Firdaus, Marsari, Rizky Muhammad Devan, Muhammad Rizky Putra, Maesaru, Sila Sulistiana, dan Uis Naluma sebagai prajurit Bandung Bondowoso. Fadlin Reza Afifuddin sebagai Prabu Baka. Fauzul Adin, Muhammad Ikhwan, Muhammad Al-Ayyub, Sudai, Tika Rahmawati, Kalimah Indri, dan Karina sebagai prajurit Prabu Baka. Najwa Yunida, Nada Nubi, Nanda Vina, Andrea Sinta, Putri Naila, dan Mahya Farah Sulaika sebagai penari. Siti Nurjana, Hana Utami, Diva Ayu Nandari, Reza Fitriani, Thaifatul Najwa, Nisa, dan Fasiha sebagai Dayang. Mahmudi, Dafa Haikal, Muawana, Nurlika, dan Tihat sebagai Jin. Di tanah Jawa yang subur dan megah, berdirilah kerajaan Prambanan yang dipimpin oleh Raja Bijaksana, Prabu Baka. Sang putri Roro Jonggrang adalah di tanah Jawa yang subur dan megah, berdirilah kerajaan Prambanan yang dipimpin oleh Raja Bijaksana, Prabu Baka. Sang putri Roro Jonggrang adalah penata kerajaan.
Bondowoso datang membawa peperangan yang mengubah takdir. Pertempuran besar pun meledak. Prabu Baka berusaha mempertahankan kerajaan, namun kekuatan lawan terlalu besar. Prabu Baka, aku tak ingin membunuhmu. Serahkan kerajaanmu dan akhiri perang ini. Kau pikir aku akan menyerahkan kerajaan pada seorang kesatria yang berlindung di balik kekuatan jin? Kerajaan Prambanan dibangun oleh darah dan kehormatan, bukan tipu daya. Jangan mundur, pertahankan Prambanan! Prabu Baka terkena serangan dan jatuh. Ampun Gusti Putri, hamba membawa kabar duka. Ayahanda Paduka Prabu Baka telah gugur di medan perang. Ayahanda, tidak, katakan ini bukan kenyataan. Ayahanda tak mungkin pergi meninggalkanku. Ia selalu berjanji akan kembali. Mengapa takdir begitu kejam? Ayahanda, putri belum siap kehilanganmu. Kematian sang raja meninggalkan luka mendalam bagi Roro Jonggrang. Namun takdir sudah menunggu di depan. Bandung Bondowoso memasuki istana dengan gagah. Langkah Bandung Bondowoso terhenti seketika. Di hadapannya berdiri seorang putri. Parasnya sehalus cahaya rembulan dan secantik bunga yang baru mekar di pagi hari. Putri Roro Jonggrang, aku datang bukan untuk merusak. Aku datang untuk menawarkan perdamaian dan cinta. Cinta, kau telah merenggut ayahku. Bagaimana aku percaya pada orang sepertimu? Aku menyesal atas perang ini, tetapi hatiku telah jatuh padamu sejak pertama kulihat sosokmu. Aku memberikan tawaran, bagaimana kalau kau menjadi istriku? Selain kau akan hidup tenang, aku juga tidak akan meruntuhkan kerajaanmu. Sepertinya tawaranmu sangat menarik, Pangeran. Tetapi, apakah kamu berjanji untuk tidak menyakiti wargaku? Tentu, aku pangeran dari Pengging, tidak akan ingkar janji. Apabila aku ingkar janji, kau boleh membunuhku. Baik, Pangeran. Tunggulah sampai sore hari. Aku akan memberi keputusan. Aku dengan senang hati menunggunya. Sembari menunggu, aku akan melihat-lihat keindahan negeri Prambanan. Tetapi kamu mesti ingat, Putri, apabila engkau salah mengambil keputusan dan membuatku kecewa, kerajaanmu yang indah ini dapat aku hancurkan. Aku tahu, Pangeran. Aku tahu sedang berhadapan dengan siapa. Tentu, aku tidak akan mengambil keputusan yang salah. Bagus, aku dengan senang hati mendengarnya. Gusti Putri, apakah Putri benar-benar akan menerima permintaan Pangeran? Aku masih ragu, hati ini belum siap. Tapi aku juga tak bisa menolaknya begitu saja, karena tawarannya sangat bagus. Lalu, apa yang akan Gusti Putri lakukan? Aku akan memberi syarat, tapi bila Pangeran sanggup, aku akan menepati janji. Tapi jika ia gagal, maka perjanjian itu gugur. Syarat seperti apa, Gusti Putri? Sesuatu yang hampir mustahil, hanya itu jalan agar aku tidak ingkar janji, namun tetap punya harapan untuk bebas. Namun, aku akan meminta bantuanmu untuk berjuang bersama-sama demi keselamatan kerajaan kita. Baik, Gusti Putri, kami dengan senang hati membantu Gusti Putri.
tidak ada perempuan lain secantik dirimu. Ah, gombal, lelaki memang seperti itu. Demikianlah pula perempuan yang selalu meminta lebih dari laki-laki. Lalu bukti seperti apa yang kau inginkan dariku? Mau laut, pulau, dapur MBG? Jika engkau benar-benar cinta kepadaku, aku mau engkau membangun 1000 MBG. Maksudku 1000 candi hanya dalam waktu 1 malam. Jika kau gagal memenuhi permintaanku, engkau dan seluruh pasukanmu meninggalkan kerajaan dan jangan usik lagi kerajaanku. Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu. Tapi ingat, kau harus mau menjadi istriku. Setelah aku buat dengan 1000 candi, apabila kau sampai menolak, aku tidak ragu-ragu melenyapkan kerajaanmu beserta rakyatmu. Baiklah, kita sepakat. Sebuah tanah lapang Bandung Bondowoso menyiapkan persyaratan ritualnya. Bandung Bondowoso memejamkan matanya. Ia terlihat sambil membaca mantranya. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Tak lama kemudian ribuan makhluk gaib muncul. Panglima, kau memanggil kami di malam yang bahkan bayangan pun takut untuk muncul. Apa yang kau inginkan dari dunia bawah? Aku memanggil kalian untuk bekerja. Bangunlah 1000 candi dalam 1 malam. Tapi dengan syarat, Pangeran. Apa itu syaratnya? Syaratnya, beri kami makan seekor kambing hitam. Tenang, aku sudah menyediakan seekor kambing hitam yang bisa kau makan. Tapi kau harus selesaikan pembangunan candi itu dalam waktu semalam. Baiklah. Setelah sepakat, Bandung Bondowoso dan para jin mulai bergerak membuat 1000 candi. Tapi tanpa sepengetahuan Bandung Bondowoso, seseorang mata-mata mengawasi dari kejauhan. Gusti Putri, ada prajurit yang ingin menghadap. Suruh dia menghadap. Baik, Gusti. Apa yang kau lihat, prajurit? Gusti, hamba melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Hamba melihat Bandung Bondowoso meminta bantuan dari jin, sehingga mereka mampu membuat candi dalam waktu yang sangat singkat. Mereka akan selesai membuat candi sebelum matahari terbit. Sudah kuduga kalau Pangeran Bandung akan menggunakan kesaktiannya. Dari dulu aku sudah yakin kalau ia mampu merintahkan bangsa jin dan siluman. Tetapi aku tahu cara menggagalkan usahanya. Dengan cara ini usaha pangeran digagalkan dan aku akan menyelamatkan kerajaanku. Dayang, aku perintahkan kepadamu untuk mengajak kawan-kawanmu tabur lesung. Dan kau prajurit, bakarlah jerami yang ada di sisi kerajaan. Lalu perintahkan rakyat untuk mengungsi ke Jawa Timur. Tapi bukankah ini masih tangan bala putri? Untuk apa kita menabur lesung? Suara lesung itu untuk para siluman dan jin lari karena mengira waktu sudah pagi. Selain itu, tumpukan jerami dibakar akan membuat langit terlihat kemerahan, sehingga jin dan siluman akan mengira matahari terbit. Sudah, sekarang kalian laksanakan perintahku sebelum semuanya terlambat. Baik, Gusti. Dayang dan prajurit segera melaksanakan perintah dari Roro Jonggrang. Mereka menyuruh perempuan-perempuan untuk tabur lesung serta membakar tumpukan jerami.
dengan kalian, bahkan waktu masih tengah malam. Cahaya itu sudah mengajar kami. Jika matahari menyentuh kulit kami akan musnah. Raja Jin dan pasukan mulai pergi. Sisi lain satu candi belum terselesaikan. Rencana Roro Jonggrang pun berhasil. Kemudian Pangeran Bandung menemui Roro Jonggrang. Bagaimana Pangeran? Apakah kau sudah menyelesaikan 1000 candi untukku? Kurang ajar kau. Kau telah mengagalkan usahaku. Kau membuat jin dan siluman yang membantuku lari. Apakah aku sehebat itu, Pangeran? Aku bahkan tidak melihat jin dan siluman itu. Kau jangan berbohong, Jonggrang. Langit memerah dan suara lesu yang ditabuh pasti ulahmu. Sebab kau telah menggagalkan usahaku, maka kau akan kukutuk menjadi candi yang terakhir dan menjadi candi yang ke-1000. Roro Jonggrang berubah menjadi arca. Tetapi ia mau menyelamatkan rakyatnya. Sebab sebelum menemui Bandung Bondowoso, ia sudah merintahkan rakyatnya mengungsi ke Jawa Timur. Roro Jonggrang menjadi arca terindah dan menjadi candi ke-1000 sehingga candi tersebut terkenal dengan Candi Sewu. Lagunya ulang-ulang ya?